Halo Gan, ketemu lagi sama saya Wahyu dari Selawa Information Technology atau Shift. Nah, hari ini saya mau ngenalin salah satu produk lagi dari Gigabyte. Ini namanya adalah Gigabyte R182 M80 Gan. Saya sembari nyalain servernya Gan ya. Oke, jadi di paket pembeliannya nanti di dalam boxnya itu udah include untuk rail kitnya ya Gan. Rail kit udah include, kabel power. Ini dapat dua dan udah YU plug, jadi nggak usah beli converter lagi buat di data center Indonesia. Dan terus ada cover untuk prosesor. Ini kebetulan prosesornya udah kepasang dua tapi custom. Dan ini satu kunci untuk hard disk sama baut-baut untuk hard disk 3,5 inch-nya Gan. Oke, sembari Agan lihat-lihat, saya coba masuk BIOS-nya terlebih dahulu ya Gan ya. Ini kebetulan order yang ini pakai tambahan RAID controller card Gan. Oke, saya udah masuk BIOS-nya. Sekarang kita lihat dulu servernya dari depan ya Gan ya. Jadi di depan ini ada satu slot USB. Jadi kalau Agan lagi di data center dan harus colok keyboard, ini gampang, nggak harus akses ke belakang karena di depan ada. Untuk NMI sama resetnya model colok. Dan terus untuk tombol powernya biasa ya Gan ya, common. Dan di sini ada satu lidah yang ini untuk password BMC-nya Gan. Jadi untuk remote manajemennya passwordnya unik, ada di bagian sini ya Gan ya. Nanti begitu masuk langsung diganti aja. Untuk username-nya standar admin huruf besar semua Gan. Nah, si Gigabyte R182 M80 ini servernya Intel base Gan. Jadi dia pakai Intel Gen 3 Scalable Xeon 4300. Bisa di custom 10 core sampai 40 core per prosesor. Cuma yang common yang biasa itu mungkin 10 sampai 16 core kali ya Gan ya per prosesor, yang common biasa dipakai yang fast moving. Kalau untuk yang mid udah di atas 20 biasanya prosesornya harus inden, dan sekarang karena shortage chip udah hampir setahun ini indennya jadi agak lama. Oke, jadi kalau kita lihat di depan ini ada sesuatu yang unik nih Gan. Jadi dia ada 4 bay yang penguncinya warna hijau ini. Ini untuk NVMe U.2 2,5 inch NVMe atau bisa pakai SATA SSD. Jadi ini combo, bisa Agan pakai NVMe atau bisa Agan pakai 2,5 inch SATA SSD biasa. Kebanyakan brand lain ini nggak bisa dual gini Gan. Jadi harus milih mau pakai NVMe atau mau pakai SATA biasa atau SAS. Nah, si Gigabyte ini unik karena dia bisa kasih opsi 2,5 inch-nya ini mau pakai NVMe atau SATA SSD. Tapi Agan harus aware bahwa dia karena space-nya terbatas banget nih, dia cuma bisa pakai SSD yang 7 mm. Common kebanyakan SSD sekarang kayak Samsung PM883 nih dia udah pakai yang 7 mm. Tapi kalau misalnya let's say Agan mau pakai SSD SAS, nah tuh dia nggak bisa Gan, karena ini SSD SAS ini biasanya 15 mm. Makanya dia cuma kasih opsi SATA atau NVMe. Tapi gimana kalau mau pakai SAS SSD atau SSD yang mau pakai 15 mm? Nah, ini 3,5 inch-nya ini juga hybrid. Jadi nggak cuman bisa pakai 3,5 inch, dia bisa pakai 2,5 inch disk. Nah, itu kelihatan di bagian bautnya kalau Agan mau masang 2,5 inch disk. Nah, ini jadi kalau Agan mau pakai SSD yang tebal-tebal yang 15 mm, itu bisa di bagian bawah. Di bagian bawah jadi combo juga nih Gan, hybrid juga. Selain 3,5 inch, Agan bisa pakai 2,5 inch disk. Enggak, tanpa ketebalan, nggak usah harus mikir. Nah, ini tadi ada penguncinya, ada lubang penguncinya, kalau mau dikunci bisa Gan. Nah, terus untuk sebentar, ini saya pasang dulu. Saya mau kasih lihat
backplane si servernya sendiri. Oke. Ini biasanya dibaut kan, tapi untuk kebutuhan video ini kita buka duluan. Dan untuk kabelnya karena kita lagi testing untuk RAID, jadi rada ngawur dikit, tapi biasanya nanti kita udah pasti rapih karena bad cable management, bad airflow, servernya bakal cepet panas dan kita sangat aware akan hal itu kan. Nah ini dia si backplane harddisknya tadi nih Gan. Jadi ini uniknya nih Gan, dia auto sensing, Agan pakai NVMe atau pakai SATA, dan di sini kabelnya udah dipisahin. Jadi satu kabel U.2 di sini, satu kabel U.2 ini untuk 2 disk. Yang ini juga sama, dia pakai satu colokan U.2. Sedangkan untuk SATA-nya juga sama nih, satu disk untuk ininya Gan. Seperti itu. Oh sorry, untuk U.2 enggak Gan, U.2 dia satu-satu, tapi kalau SATA dia pakai kabel satu SATA untuk dua SSD atau 2 disk. Dan di sini untuk backplane-nya dia udah pakai ini kabel terbaru nih Gan. Ini namanya kabel slim SAS. Nah, ini kabel slim SAS ini dia juga udah support sampai nanti ke depan kalau ada SAS for 12 GB. Sekarang sih barangnya masih belum ada yang punya, tapi udah rilis. SAS for 24 GB, kabelnya kurang lebih pakai sama kayak gini. Di dalam Agan juga lihat ini ada slot untuk USB 3 di bagian depan. Ini USB 3 ternyata, saya kirain USB biasa untuk USB to keyboard biasa aja. Oke, jalan ke tengah. Untuk fan-nya dia udah pakai model redundant nih kan. Jadi kalau Agan lihat di sini ada sambungan fan-nya. Jadi kalau satu fan mati, dia yang satunya bakal auto untuk running. Dan ini fan-nya 40 mm standar 1 U-case, tapi RPM-nya di 23.000, makanya suaranya udah kayak pesawat jet tadi. Di sini ada cover untuk airflow-nya, pretty basic. Saya taruh dulu di sini biar agak kelihatan. Nah, ini dia nih kan. Ini heatsinknya si Gigabyte boleh dibilang mantap jiwa banget ini. Mungkin karena Intel benar-benar push, dia kasih generasi terbaru dengan core lebih banyak. Mereka sangat ingin mengejar ketertinggalannya dari AMD, maksain nambahin core segala macam. Ini berasa agak sedikit anget sih kan buat ini. Nah, untuk Intel generasi terbaru ini 4300 ini banyak pengembangan yang sebelumnya nggak ada di Intel Xeon 4200 series kan, yaitu pertama dukungan memori sampai DDR4 3200. Jadi sebelumnya kan cuma sampai 2933 ya. Nah ini sekarang semuanya udah support sampai DDR4 3200. Dan supportnya juga kalau di generasi Xeon 4200, 4210, 4208 itu cuma support 6 channel memori. Sekarang ini udah 8 channel memori, udah sama kayak AMD EPYC. Dan ini slotnya banyak banget kan, 32 slot. Kalau saya nggak salah hitung, kalau Agan pakai 128 GB semuanya, ini bisa sampai 4 TB memorinya. Cuma memori 128 GB itu harganya masih gila banget. Paling common 32 sama 64 sekarang kan. 16 GB juga orang udah mulai ngerasa kekecilan, sayang slot. Jadi kebanyakan sih udah pakai 32 atau 64. Apalagi yang baru di Intel Gen ketiga ini 4300 ini dukungan PCI Express Gen 4. Sekarang belum banyak cardnya, tapi teknologi cepat shiftingnya pasti bakal banyak card Gen 4 yang bakal keluar. Oke, saya coba zoom out dulu dari atas seperti ini. Untuk koneksi disknya kalau pakai jadi si Gigabyte ini sama kayak Super Micro kan, dia fully custom. Agan mau beli satu prosesor, satu keping memori, kita boleh mau di fullin semuanya, prosesor dan memorinya nggak ada masalah. SSD-nya mau pakai punya Agan sendiri di rumah juga nggak masalah. Jadi kita benar-benar full customize sesuai kebutuhan user.
seperti itu kan. Nah untuk power supply-nya ini dia pakai 1300 watt kan, CR182M80, ada dua redundant. Nah kalau agak nanya kok brand lain PSU-nya cuma 750 watt atau cuma 600 watt, kenapa sih Gigabyte pakai power supply yang voltage-nya gede? Ini karena untuk ngejar efisiensi kan. Jadi kebanyakan power supply server itu kan sekarang udah platinum, titanium untuk efisiensi levelnya. Tapi level tertinggi, persentase tertinggi sebuah PSU itu dicapai ketika 50% loadnya kan. Jadi kalau kita cuma pakai PSU 700 let's say or 800 tapi full spec, PSU bakal ngeluarin 100% loadnya. Dan karena 100% biasanya kalau let's say kalau platinum PSU yang seharusnya dia bisa ngeluarin sekitar 92%, efisiensinya jadi turun ke 89% kan, dengan kata lain lebih boros seperti itu. Dan sisanya kebuang malah jadi hit, jadi nggak bagus. Jadi semakin besar PSU diusahakan cuma jalan maksimal 50% supaya titik maksimal efisiensinya ketemu, kurang lebih seperti itu kan. Lihat ke motherboard. Di motherboardnya Gigabyte ini menarik kan, karena banyak banget port-port yang sebelumnya saya belum pernah lihat sebelumnya. Nah ini buat disk NVMe, dan terus untuk power kabelnya ke GPU card atau card tambahan ini kabelnya kecil-kecil banget nih colokannya. Dan sekarang PSU-nya itu udah nggak pakai kabel lagi kan, udah kabelless design. Jadi modelnya tanam seperti ini, dan terus kalau kita mau nambahin card segala macam, itu tinggal colok kabel add-on power dari sini langsung ke cardnya seperti itu. Dan ini untuk colokan SATA-nya, cuma sekarang kita nggak pasang dulu karena sedang tes pakai RAID controller ini, seperti itu kan. Apalagi sih yang keren, fitur Gigabyte yang keren itu adalah salah satunya ya kan, yang nggak ada di server lain itu adalah dual ROM. Jadi di sini ada dual ROM. Seandainya ROM BIOS-nya itu corrupt, Gigabyte nggak shutdown, tapi dia bakalan running pakai backup ROM yang satunya lagi. Itu satu. Dan terus kedua, ini ada namanya fitur smart, cuma bukan smart hard disk. Jadi kalau seandainya ada PSU failure, ada listrik down atau segala macam, agar masih punya waktu sekitar 20 millisecond, Gigabyte ini bakal turunin semua prosesor, memori, clock speed semua ke titik minimal mungkin selama 10 sampai 20 millisecond sampai Agan bisa shutdown. Itu cepet banget sih. Cuma mendingan daripada nggak ada protection itu sama sekali. Oke. Di sini nggak ada, saya lihat slot M.2 untuk NVMe-nya ya kan. Jadi untuk NVMe pure pakai U.2 di depan atau 2,5 inch. Di sini ada slot PCI Express, ini dari CPU 2, dan untuk yang ini dari CPU 1 kan. Kalau agak lihat juga di sini ada tertulis slot OCP 3.0. Jadi si server Gigabyte ini by default dia udah support untuk card Intel Open Compute Project. Jadi kalau dulu kan semua brand-brand server itu punya NIC sendiri dan terus proprietary kan, jadi nggak bisa kita pasang punya Dell di Supermicro atau di Gigabyte dan segala macam. Nah sekarang semuanya proprietary dari Intel size-nya, dan ini kompatibel, jadi nggak ada lock-lockan dari sisi NIC card. Di sini ada satu slot lagi OCP 3.0, jadi ini basicnya cuma 1 GB, tapi dia bisa ditambahin 10 GB via OCP 2.0 atau yang next gen yang OCP 3.0. Cuma ini sampai sekarang karena shortage chip kita belum bisa dapat barang ini kan. Dan kemungkinan nanti kita udah stok tapi untuk yang 25 GB bukan 10 GB lagi. Sedikit ke belakang kita lihat servernya. Nah, itu untuk si power supply unitnya. Dan terus di sini ada slot untuk tambahin slot PCIe. Ada 2 slot USB point 3 di belakang, dan ini onboardnya 1 GB kali 2 ya kan ya. Satu port di sini ini untuk manajemen servernya. Kalau di Dell dibilang iDRAC atau iLO dibilang di HP. Nah ini dia pakai Gigabyte Server Management kan.
Gigabyte server manajemennya ini web based atau Android based, pakai aplikasi, dan user interface-nya bagus, nggak ada delay segala macam. Dan di Gigabyte atau Supermicro fitur itu free, gratis kan, jadi nggak ada license tahunan, nggak dibatasi waktu aksesnya, jadi nggak tahu-tahu di shutdown, nggak. Jadi ini benar-benar full free fitur untuk manajemen fiturnya. Tadi untuk si card OCP 3.0 ini jadi bisa hot plug di sini kan, tinggal dibuka bautnya itu bisa dicabut pasang. Let's say sekarang Agan pakai 1 gig kali 4, besoknya mau ganti 10 gig, besoknya lagi mau ganti 25 gig, itu tinggal cabut pasang aja. Oke. Selain yang 1U ini Intel base, kita juga jual yang 2U nya ya kan, nanti saya buatin video terpisah. Kalau yang kayak gini biasanya orang lebih pilih buat storage kan, jadi harddisk besar-besar. Dan terus di sini yang hijau-hijau ini sama bisa NVMe sama SSD, nanti saya buatin video terpisah. Untuk Gigabyte di Indonesia kita ambil dari garansi resmi kan, jadi nggak usah khawatir masalah after salesnya. Kita ada engineer juga yang support, dan kita seperti Agan lihat di gudang juga banyak, kita punya spare partnya. Jadi kalau ada masalah biasanya kita nggak lama. Yang bikin lama sekarang karena shortage bahan bakunya. Jadi mungkin kayak SSD gitu sedikit lebih lama penggantiannya kan. Tapi kalau di normal days nggak ada masalah, biasanya dalam 1 minggu kita udah bisa kirim penggantinya. Atau kalau SSD memori sih biasanya next day kita udah bisa kasih replacementnya. Oke. Untuk shiftnya sendiri kita dulu lebih sering bawa Supermicro, cuma Supermicro juga sekarang banyak masalah shortage bahan baku, jadi dia nggak bisa inden cepat lah kan, jadi agak sedikit lebih lama untuk indennya seperti itu. Jadi kita ada option buat Gigabyte, dan Gigabyte ini nggak jelek, jadi udah banyak banget yang pakai ya. Jadi ini referensinya si server Gigabyte kalau di luar negeri kan. Agan bisa cari sendiri, ini Shell juga pakai, bisa cari sendiri di web, jadi supaya lebih yakin. Kurang lebih seperti itu dari saya kan. Kalau Agan mau kontak kita, mau tanya stok, mau tanya pricing, bisa kontak kita di link di bawah ya kan, di deskripsi di bawah. Oke, saya kasih satu gambar lagi dari depan. Jadi 4 disk NVMe atau SATA, 4 disk 3,5 inch, mau pakai 3,5 inch disk yang gede-gede 10 tera 16 tera bisa, mau pakai SSD juga no problemo. Untuk prosesor yang saat ini udah datang ke kita, ini 4310 kan. Jadi oke, ini dia 4310 10 core kalau saya nggak salah. Memorinya bebas sesuka Agan, yang biasa kita ready sih 32 sama 64 GB. Untuk SSD juga biasa kita yang ready 960 sama 2 tera, jadi bisa di custom sesuai kebutuhan Agan. Oke, jangan ragu buat nanya-nanya kan, kalau ada kebutuhan atau mau tanya speknya boleh bisa email atau WhatsApp ke kita. Makasih ya Gan ya.